Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ogi Prastomiono, Kepala Eksekutif Pengawas Asuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun, Bapak dan Ibu Pimpinan Asosiasi Industri Dana Pensiun, Bapak dan Ibu Pimpinan Perusahaan-Perusahaan Dana Pensiun, perwakilan dari kementerian, lembaga, dan lembaga internasional yang hadir, Bapak dan Ibu narasumber, Bapak dan Ibu perwakilan dari media, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara peluncuran Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Dana Pensiun Indonesia 2024-2028. Peta jalan ini merupakan arah kebijakan bagi industri dana pensiun yang dapat menjadi acuan bagi seluruh stakeholders terkait dan merupakan roadmap yang ke-9 yang telah diluncurkan oleh OJK pada periode Dewan Komisioner saat ini. Di tengah perekonomian dunia yang cenderung mengalami stagnasi dan ketidakpastian akibat ketegangan geopolitik dan perang dagang yang meningkat, maka seiring juga dengan transisi pemerintahan di Indonesia, kita melihat bahwa perekonomian Indonesia tetap tumbuh dengan positif dan menggembirakan. Dan tentu saja hal itu kita pakai sebagai momentum untuk mendorong seluruh sektor di bidang jasa keuangan, termasuk yang penting adalah pada sektor dana pensiun di Indonesia. Sebagai negara dengan populasi keempat terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam perkembangan industri dana pensiun ke depan. Industri ini mencatatkan pertumbuhan aset sebesar 8,74% pada April 2024 dibandingkan tahun sebelumnya, mencapai 1.432,7 triliun. Selanjutnya juga BPS pada Februari 2024 menyampaikan bahwa proporsi tenaga kerja Indonesia, baik formal dan informal, sebesar 142,18 juta orang dengan total 58 juta pekerja formal dan 84 juta merupakan pekerja informal. Melalui arah kebijakan, pengembangan, dan penguatan dana pensiun ini, diharapkan industri dana pensiun akan menjadi lebih sehat, efisien, berintegritas, dan memperkuat pelindungan konsumen dan masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Pada 18 sampai 20 November 2024 yang akan datang, OJK akan menjadi tuan rumah pertemuan tahunan Annual General Meeting the International Organization of Pension Supervisors, IOPS, serta OECD Global Forum on Private Pension. Dan saya berharap industri dana pensiun di Indonesia dapat berpartisipasi untuk belajar best practices dan pengalaman dari negara lain, tapi juga sebaliknya Indonesia dapat membagikan pengalamannya kepada peserta dari negara-negara lainnya. Peta jalan ini adalah komitmen bersama kita untuk menciptakan sistem pensiun nasional yang lebih baik. Saya berharap dan percaya seluruh pemangku kepentingan yang terkait akan memberikan dukungan terbaiknya, sehingga implementasi kebijakan berjalan dengan tepat, baik, dan berkontribusi mendukung kesejahteraan masyarakat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Dana pensiun. Pada sektor PPDP, aset industri asuransi di bulan November 2024 mencapai 1.126,93 triliun rupiah atau naik 2,20%
year on year. Dari sisi asuransi komersil, total aset mencapai 903,58 triliun rupiah atau naik 2,71% year on year. Adapun kinerja asuransi komersil berupa akumulasi pendapatan premi mencapai 296,65 triliun rupiah atau naik 2,22% year on year. Terdiri dari premi asuransi jiwa yang tumbuh sebesar 2,64% year on year dan premi asuransi umum dan reasuransi tumbuh 1,70% year on year. Kinerja tersebut didukung permodalan yang solid dengan industri asuransi jiwa serta asuransi umum dan reasuransi secara agregat melaporkan risk-based capital atau RBC masing-masing 442,78% dan 321,62% di atas threshold sebesar 120%. Di sisi asuransi non-komersil, total aset sebesar 223,35 triliun rupiah atau naik sebesar 0,15% year on year. Pada industri dana pensiun, total aset di bulan November 2024 tumbuh sebesar 9,10% year on year dengan nilai mencapai 1.501,25 triliun rupiah. Untuk program pensiun sukarela, total aset mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,50% year on year dengan nilai mencapai 379,36 triliun rupiah. Untuk program pensiun wajib, total aset mencapai 1.121,88 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 10,74% year on year. Sedangkan pada perusahaan penjaminan, pada bulan November 2024, nilai aset terkontraksi 0,73% year on year dengan nilai mencapai 46,68 triliun rupiah. Dalam rangka penegakan ketentuan dan pelindungan konsumen di sektor PPDP, kami telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Memonitor pelaksanaan supervisory action terhadap A. Pemenuhan kewajiban peningkatan ekuitas tahap 1 di tahun 2026 sesuai POJK nomor 23 tahun 2023, di mana per November 2024 telah terdapat 103 perusahaan asuransi dan reasuransi dari 146 perusahaan asuransi yang telah memenuhi jumlah minimum ekuitas yang disyaratkan pada tahun 2026. B. Pemenuhan tenaga aktuaris sesuai ketentuan di bidang asuransi dengan posisi hingga 24 Desember 2024 masih terdapat 9 perusahaan yang masih belum memiliki aktuaris perusahaan atau mengajukan calon untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan. 2. Selain itu, pada periode 1 sampai 24 Desember 2024, OJK telah mengenakan sanksi administratif pada lembaga jasa keuangan di sektor PPDP sebanyak 66 sanksi, serta melakukan pengawasan khusus terhadap 14 dana pensiun dan 8 perusahaan asuransi dan reasuransi. 3. OJK terus melakukan upaya mendorong penyelesaian permasalahan pada lembaga jasa keuangan melalui pengawasan khusus terhadap 8 perusahaan asuransi dan reasuransi dengan tujuan agar perusahaan dapat memperbaiki kondisi keuangan untuk kepentingan pemegang polis serta melakukan pengawasan khusus terhadap 14 dana pensiun. Di sisi kebijakan di industri PPDP, OJK telah menerbitkan POJK nomor 34 tahun 2024 tentang pengembangan kualitas sumber daya manusia perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun, POJK nomor 35 tahun 2024 tentang perizinan dan kelembagaan dana pensiun, POJK nomor 36 tahun 2024 tentang perubahan atas POJK nomor 69 tahun 2016 mengenai penyelenggaraan usaha asuransi dan reasuransi, POJK nomor 37 tahun 2024 tentang perubahan atas POJK nomor 17 tahun 2017 mengenai prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif di bidang perasuransian, serta
POJK nomor 38 tahun 2024 tentang perubahan atas POJK nomor 28 tahun 2015 mengenai pembubaran, likuidasi, dan kepailitan asuransi dan reasuransi. Dapat kami sampaikan juga bahwa dalam rangka persiapan implementasi PSAK 117 mengenai kontrak asuransi per 1 Januari 2025, pada tanggal 20 Desember 2024 telah dilaksanakan High Level Meeting Steering Committee penerapan PSAK 117 dengan hasil antara lain tingkat kesiapan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dalam mengimplementasikan PSAK 117 tahun 2025 dinilai memadai berdasarkan laporan paralel run implementasi PSAK 117 di triwulan 1, triwulan 2, dan triwulan 3 2024. Di samping itu diputuskan tidak terdapat penundaan implementasi PSAK 117 tahun 2025 bagi lembaga sui generis dan akan dilakukan penyesuaian ketentuan terkait oleh pemerintah. Lebih lanjut, dalam rangka penguatan pengaturan dan pengawasan industri asuransi, OJK mempererat kerjasama antara otoritas kawasan dan global dengan berpartisipasi dalam Annual General Meeting The International Association of Insurance Supervisors (IAS) dan ASEAN Insurance Regulators Meeting atau AIR. Demikian update dari bidang PPDP, kami kembalikan ke Bu Kiki. Terima kasih Pak Ogi. Selanjutnya rekan-rekan media, mari kita simak update dari sektor lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya akan disampaikan oleh Pak Agusman. Silakan Pak Agusman. Baik, terima kasih Bu Kiki, rekan-rekan media yang kami hormati. Di sektor lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya atau PVML, piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan tumbuh sebesar 7,27% year on year pada November 2024. Di bulan Oktober yang lalu, tumbuh 8,37% year on year, menjadi 501,37 triliun rupiah, dengan rasio non-performing financing atau NPF gross sebesar 2,71%. Di Oktober yang lalu 2,60%, dan NPF net sebesar 0,81%. Di Oktober yang lalu 0,77%. Gearing rasio perusahaan pembiayaan turun menjadi sebesar 2,30 kali. Di Oktober yang lalu 2,34 kali dan berada di bawah batas maksimum sebesar 10 kali. Pertumbuhan pembiayaan modal ventura di November 2024 terkontraksi sebesar 7,46% year on year. Di Oktober yang lalu terkontraksi 5,60% year on year, dengan nilai pembiayaan tercatat sebesar 16,09 triliun rupiah. Di Oktober yang lalu 16,32 triliun rupiah. Sementara itu, di industri fintech peer-to-peer lending, outstanding pembiayaan di November 2024 tumbuh 27,32% year on year. Oktober yang lalu tumbuh 29,23% year on year dengan nominal sebesar 75,60 triliun rupiah. Tingkat risiko kredit macet secara agregat atau TWP 90 dalam kondisi terjaga stabil di posisi 2,52%. Oktober yang lalu tercatat 2,37%. Untuk pembiayaan Buy Now Pay Later (BNPL) oleh perusahaan pembiayaan tercatat meningkat sebesar 61,90% year on year. Di Oktober yang lalu tercatat 63,89% year on year atau menjadi 8,59 triliun rupiah dengan NPF gross sebesar 2,92%. Di Oktober yang lalu 2,76%. Terkait pemenuhan kewajiban ekuitas minimum di sektor PVML, per Desember 2024 terdapat 6 dari 146 perusahaan pembiayaan yang belum memenuhi kewajiban ekuitas minimum 100 miliar rupiah. Dan 11 dari 97 penyelenggara peer-to-peer lending
yang belum memenuhi kewajiban ekuitas minimum 7,5 miliar rupiah. Dari 11 penyelenggara peer-to-peer lending tersebut, 5 penyelenggara sedang dalam proses analisis permohonan peningkatan modal di store. OJK terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mendorong pemenuhan kewajiban ekuitas minimum dimaksud, baik berupa injeksi modal dari pemegang saham maupun dari strategic investor yang kredibel, termasuk opsi pengembalian izin usaha. Di samping itu, selama bulan Desember 2024, OJK telah mengenakan sanksi administratif kepada 14 perusahaan pembiayaan, 8 perusahaan modal ventura, dan 27 penyelenggara peer-to-peer lending atas pelanggaran yang dilakukan terhadap POJK yang berlaku maupun sebagai hasil pengawasan dan atau tindak lanjut pemeriksaan. Untuk memperkuat kerangka pengaturan dan pengembangan industri PVML sebagai turunan Undang-Undang P2SK, OJK telah menetapkan POJK nomor 39 tahun 2024 tentang pergadaian, POJK nomor 40 tahun 2024 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, POJK nomor 41 tahun 2024 tentang lembaga keuangan mikro, POJK nomor 42 tahun 2024 tentang penerapan manajemen risiko bagi PVML, POJK nomor 43 tahun 2024 tentang pengembangan kualitas sumber daya manusia PVML, POJK nomor 46 tahun 2024 tentang pengembangan dan penguatan perusahaan pembiayaan infrastruktur, dan perusahaan modal ventura. POJK nomor 47 tahun 2024 tentang koperasi di sektor jasa keuangan, POJK nomor 48 tahun 2024 tentang tata kelola yang baik bagi PVML, dan POJK nomor 49 tahun 2024 tentang penetapan status pengawasan dan tindak lanjut pengawasan PVML. Dalam rangka terus mendorong pertumbuhan industri jasa keuangan serta meningkatkan pelindungan konsumen dan masyarakat, OJK telah menerbitkan kebijakan penyesuaian ketentuan batas maksimum manfaat ekonomi per hari LPPBTI atau Fintech Peer-to-Peer Lending terhitung sejak 1 Januari 2025 sebagaimana dibuka ruang untuk dilakukan evaluasi dan penyesuaian dalam SE OJK nomor 19 tahun 2023.